pasien adalah hemiparesis semesta. Jadi kita mau melakukan pemeriksaan motorik. Jadi prinsipnya kita harus membandingkan yang sakit dengan yang sehat. Yaitu dengan cara kita melakukan pemeriksaan terhadap yang sehat dulu baru yang sakit. Kemudian selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan daripada gerakan. Kita akan lakukan pemeriksaan motorik ya. Pertama kita lakukan pemeriksaan gerakan. Jadi dalam pemeriksaan motorik berarti kita harus membandingkan mana yang sakit dengan mana yang sehat. Jadi kita harus periksa dulu yang sehat, kemudian baru kita periksa yang sakit. Kemudian langsung kita laporkan hasil pemeriksaan. Ya, kita mulai dengan pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan gerakan. Ya, terus ke bawah, diangkat lagi, terus ke bawah, ya stop. Kemudian yang kiri diangkat, ya. Jadi dari hasil pemeriksaan bahwa gerakan yang kiri itu sukar dipindahkan dengan yang kanan. Berarti kemungkinan gerakannya sama. Yang kanan gerakannya adalah cukup atau normal. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan kekuatan. Pemeriksaan kekuatan meliputi pemeriksaan otot flexor, otot ekstensor, dan otot tangan. Kita mulai dengan pemeriksaan kekuatan otot flexor. Jadi kita menyuruh penderita melakukan menarik tangannya sesuai dengan kekuatan otot flexornya. Kita menahannya. Ya. Kemudian kita lakukan pada yang sebelahnya. Dari hasil pemeriksaan kita dapatkan kekuatan otot flexor yang kiri 4, yang kanan 5. Ya, jadi kita misalnya dapat demikian. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan kekuatan otot ekstensor. Coba didorong ke sini dan dorong. Ya. Kita dapatkan pemeriksaan kekuatan yang kiri misalnya 4, yang kanan 5 ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot tangan. Kita mengajak penderita bersalaman, kemudian kita menyuruh penderita untuk menggenggam ya. Ya. Nah, ini sekaligus kita rasakan mana yang lebih kuat. Ternyata bahwa kekuatan otot tangan yang kiri 4, yang kanan 5. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan tonus. Pemeriksaan tonus meliputi pemeriksaan dengan dua cara, yaitu dengan palpasi, dengan perabaan, dan yang kedua dengan melakukan fleksi ekstensi maksimal. Dengan perabaan, pertama kita lakukan yang perabaan. Dari hasil palpasi ternyata kita dapatkan yang kiri terasa lebih kenyal daripada yang kanan. Kemudian dengan kedua dengan melakukan pemeriksaan fleksi ekstensi maksimal. Kita melakukan fleksi ekstensi yang maksimal. Ternyata pada pemeriksaan fleksi ekstensi maksimal yang kiri tahanan terasa lebih besar daripada yang kiri. Jadi kesimpulan bahwa tonus otot dengan kiri meningkat dibandingkan dengan kanan. Dengan kanan tonusnya normal. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks fisiologis.
Yang pertama kita lakukan pemeriksaan refleks fisiologis dari tendo bicep. Lengan dalam keadaan sedikit fleksi, kemudian kita lakukan pukulan pada tendo daripada muskulus bicep. Ya. Pemeriksaan pertama yaitu dengan intensitas pukulan. Ya. Kita memukul dengan kekuatan berbeda, yaitu dengan kekuatan yang kuat, sedang, dan lemah. Ya, kita usahakan pada pukulan yang lemah tidak menimbulkan bangkitan, ya, tidak menimbulkan kontraksi maksudnya. Ya. Kita mulai. Jadi kita pukul, jangkauan pukul yang ketiga tidak menimbulkan bangkitan. Kemudian kita pukul yang kita periksa yang sebelahnya sama dalam posisi sama. Bisa kita pukul yang pertama kuat, yang kedua. Ini ternyata pada pukulan yang paling lemah ternyata masih timbul bangkitan. Jadi kita lanjutkan dengan pemeriksaan zona refleksogen. Posisi lengan tetap sama. Kita pukul mulai dari tendo ke arah proksimal. Ya. Jadi kita pukul dengan kekuatan yang paling lemah yang masih dapat menimbulkan kontraksi. Ya. Sini kita dapat lihat bahwa zona yang di sini, yang kiri ini, ya, lebih luas daripada zona yang kanan. Jadi kesimpulan bahwa refleks fisiologis tendo bicep pada lengan kiri meningkat. Kemudian kita lanjutkan dengan, sedangkan kanan normal ya. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks tendo tricep. Ya. Posisi lengan dalam keadaan demikian, ya. Bisa Bapak perhatikan. Kemudian pertama kita lakukan pemeriksaan dengan intensitas pukulan. Ya. Intensitas pukulan kuat, sedang, dan lemah. Ya. Jadi kita mulai kuat, sedang, kemudian yang. Jadi kita pukul yang sebelah lagi. Ya, kuat, sedang, lemah. Nah, sini kita tampak bahwa pukulan yang lemah ternyata masih memberikan reaksi kontraksi yang positif. Ya. Masih memberikan reaksi kontraksi. Jadi kita lanjutkan dengan pemeriksaan zona refleksogen. Ya. Di sini kita pukul dengan kekuatan lemah yang masih dapat menimbulkan bangkitan. Kita lakukan pada lengan yang sebelahnya. Jadi kita lihat bahwa di sini zonanya lebih luas daripada yang ini. Jadi kesimpulan refleks tendo tricep yang kiri meningkat, yang kanan normal. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks perios. Yang pertama refleks perios radii. Yang kita pukul adalah processus styloideus radii, ya. Dengan intensitas pukulan kuat, sedang, dan lemah. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan zona refleksogen. Sekarang kita mulai dengan pemeriksaan intensitas pukulan. Posisi tangan dalam keadaan setengah supinasi dan setengah pronasi. Ya. Jadi posisi tangannya tidak demikian, tidak demikian. Jadi harusnya segini, ya, setengah supinasi. Jadi kita pukul, kita periksa dengan intensitas pukulan, kita pukul dengan kekuatan kuat, ya, sedang, lemah, ya. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan ini sebagai contoh, seolah pukulan yang
ketiga itu yang tidak timbul bangkitannya. Jadi kita ulang pukulan yang pemeriksaannya kuat, sedang, dan lemah. Ya. Nah, sebelahnya kita lakukan juga posisi tangan sama. Ya. Kemudian kita pukul dengan intensitas kuat, sedang, lemah. Jadi kita lihat bahwa dengan pukulan lemah, nyata yang kiri memberikan reaksi yang positif, yang kanan negatif. Yang dimaksud dengan positif itu terjadinya fleksi pada jari 1, 2, dan 3, kemudian terjadi gerakan supinasi. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan zona refleksogen. Ya. Kita memukul mulai dari proses stimulus radii ke arah proksimal. Jadi dengan intensitas pukulan yang lemah, ya, yang masih memberikan reaksi yang positif. Yang pertama, kemudian kita lanjutkan yang lainnya. Di sini kita bisa lihat bahwa zonanya lebih luas daripada yang sebelah kanan. Ya. Jadi kesimpulan bahwa refleks perios radii yang kiri itu positif, ya, yang meningkat, yang sebelah kanan refleksnya normal. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks periosdium ulna. Ya. Pertama dengan intensitas pukulan, kita pukul proses stimulus daripada ulna. Ya. Dengan intensitas yang berbeda, kuat, sedang, dan lemah, kita pukul. Kemudian kita pukul yang sebelahnya. Dengan pukulan di sini, dengan pukulan yang lemah, ternyata yang sebelah kiri masih memberikan refleks yang positif, yang kanan tidak. Jadi kesimpulan bahwa refleks perios belum. Jadi kita lanjutkan dengan pemeriksaan zona refleksogennya. Zona refleksogen kita pukul ke arah proksimalnya dari proses stimulus ulna. Kita lihat. Kemudian jadi kita lihat bahwa zona yang sebelah kiri itu lebih luas daripada yang sebelah kanan. Jadi kesimpulan bahwa refleks perios ulna yang kiri meningkat, yang kanan refleksnya normal. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks patologis Hoffmann-Tromner. Jadi posisi lengan dalam keadaan demikian, saudara perhatikan. Kemudian kita dengan tangan kiri kita menahan posisi lengan tersebut dengan tangan. Kemudian kita lakukan jentikan pada jari ketiga, ya. Ini negatif ya. Kita lihat ke sebelahnya. Jangan lemas, Pak. Yang kiri negatif, yang kanan negatif. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan tungkai. Ya, gerakan dari tungkai. Coba diangkat tungkai tangannya ini. Ya, terus setinggi mungkin. Ya. Yang kiri diangkat. Ya.
Jadi dalam hal ini gerakan yang tungkai kiri itu sukar dibedakan dengan tungkai kanan. Ya. Tungkai kanan gerakannya normal. Ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan kekuatan, ya. Kekuatan otot flexor, extensor, dan kekuatan otot kaki. Kekuatan otot flexor. Kita menekan pada di atas patella. Kita menyuruh pemeriksa melakukan fleksi. Ya. Coba ditekuk, terus ditekuk, dan didapatkan hasil kekuatan daripada otot flexor yang kiri 4, yang kanan 5. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot extensor. Nah, posisi kaki tungkai dalam keadaan demikian, kemudian kita menyuruh penderita mendorong atau melakukan ekstensi. Ya, coba kita menahannya ya. Kemudian demikian juga di sebelah kirinya, ya, penderita disuruh mendorong, kita melawannya. Ternyata hasilnya yang kiri itu kekuatannya adalah 4, yang kanan 5. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kekuatan otot kaki. Ya. Nah, kita menyuruh penderita melakukan dorsofleksi dan plantar fleksi. Jadi kita periksa. Ya. Nah, Bapak nanti dorong ke atas Pak ya. Dorong ke atas kan. Dorong terus. Kemudian kita suruh penderita dorong ke atas lagi, yang kiri ke atas Pak. Kemudian kita suruh penderita melakukan plantar fleksi. Ya. Coba dorong ke bawah Pak. Ya. Dorong ke bawah. Nah, ini akan kita dapatkan bahwa kekuatan otot kaki yang kiri 4, yang kanan 5. Ya. Jadi sini sebenarnya kalau kekuatannya semuanya 4, ini bisa kita simpulkan bahwa kekuatan otot tungkai yang kiri 4, yang kanan 5. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan tonus. Yang pertama yaitu dengan melakukan palpasi ya. Ya. Dari hasil pemeriksaan palpasi kita dapatkan bahwa yang tungkai kiri teraba lebih kenyal dibandingkan tungkai kanan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan fleksi ekstensi maksimal. Jadi diperhatikan bahwa kita menggerakkan tungkai demikian. Kemudian lakukan sebelah pula. Hasilnya dari pemeriksaan fleksi dan ekstensi maksimal kita dapatkan yang sebelah kiri tahanannya lebih besar daripada sebelah kanan. Jadi kesimpulan tonus otot tungkai kiri meningkat, tonus otot tungkai kanan normal atau ini. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan klonus. Ya. Pemeriksaan klonus pada tungkai ada 2, klonus paha dan klonus kaki. Kita lanjut. Yang kita periksa yang pertama klonus paha. Jadi kita melakukan cubitan. Tadi diperhatikan, kita melakukan cubitan pada kulit ya, di bagian sebelah atas daripada patella. Ya. Ya, kemudian kita dengan pertama kali kita menarik ke proksimal. Kemudian kita lakukan gerakan dengan cepat ke arah distal dan menahannya. Jadi kita bisa lihat lagi bahwa kita lihat hasilnya positif.
Kemudian kita lakukan pada yang sebelahnya sama, cubit, kita lakukan, kita tahan ya. Nah, kita lihat bahwa hasilnya yang kiri positif, yang kanan positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan klonus kaki ya. Posisi tungkai dalam keadaan demikian ya. Kemudian tangan kita letakkan juga dalam posisi demikian. Kemudian kita lakukan dorsofleksi daripada kaki ya, dorsofleksi daripada kaki secara tiba-tiba dan ditahan ya. Coba diperhatikan ya. Ini kita lihat bahwa hasilnya klonus kaki positif ya. Kemudian sama dengan sebelahnya kita lakukan. Ini kita tahan, ini posisi kaki demikian. Ini kita tahan di sini. Ini kita pegang pada kakinya ya. Kemudian kita lakukan sama, gerakan yang sama, itu dorsofleksi sampai kita tahan. Kita lihat ini, kita ulangi. Ternyata hasilnya yang kiri positif, yang kanan juga positif ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks fisiologis ya. Pemeriksaan refleks fisiologis yang pada tungkai, yaitu pertama kita refleks tendon patella ya. Pemeriksaan yang pertama yaitu dengan intensitas pukulan ya. Posisi tungkai ya kita demikian, penderita dalam keadaan rileks ya. Tungkainya diletakkan pada tangan kita. Kemudian kita lakukan pemeriksaan intensitas dengan memukul yang kuat, sedang, dan lemah ya. Usahakan pada pukulan lemah tetap tidak memukul bangkitan ya. Kita lihat, kita pukul kuat, sedang. Kemudian kita lakukan dengan pemeriksaan sebelah kiri. Jadi posisinya sama, kita pukul dengan kuat, sedang, lemah. Jadi kita lihat bahwa dengan pukulan yang lemah, yang kiri masih memberikan kontraksi daripada ya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan negatif ya, tidak ada kontraksi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan zona refleksori. Kita pukul dengan pukulan intensitas yang lemah yang masih menimbulkan bangkitan. Jadi kita pukul posisi demikian, kita pukul. Masih aktif, kita lihat lagi masih kontraksi ya. Jadi kita lihat bahwa jaraknya hanya sedemikian. Kemudian sebelahnya ya, kita lihat masih kontraksi itu ya. Jadi kita lihat bahwa zona yang kiri ini lebih luas daripada yang kanan. Jadi kesimpulan bahwa refleks tendopatella yang kiri meningkat, yang kanan normal. Ya. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks tendo Achilles. Ya. Pertama posisi kaki harus demikian. Kemudian kita lakukan pemeriksaan intensitas pukulan ya. Jadi kita melakukan menegangkan sedikit tendo Achillesnya, kita tegakkan dengan melakukan dorsofleksi yang ringan pada dengan melakukan dorsofleksi pada kaki ya, sehingga otot tendo Achillesnya agak sedikit meregang. Kemudian kita lakukan intensitas pukulan, kita pukul dengan yang kuat, sedang, kemudian yang lemah ya. Kuat, sedang, lemah ya. Bisa dihapus kan? Bisa. Jadi kita ulang lagi, kita usahakan supaya yang lemah ya, negatif ya. Ini positif semua kelihatan.
yang kuat, yang sedang, yang lemah. Ya. Kemudian sebelahnya kita kuat, yang sedang, yang lemah. Jadi sini kita lihat bahwa yang kiri refleksnya yang kiri masih tampak, kalau pukulannya lemah masih tampak positif, masih tampak kontraksi daripada otot, sedangkan yang sebelah kanan tidak. Jadi kemudian kita langsung dengan pemeriksaan zona refleks sublim. Ya. Tetap dengan pukulan yang lemah yang masih menimbulkan kebangkitan, posisi tetap dalam keadaan demikian. Ya. Kita lakukan dengan pukulan ke arah proksimal ya. Jadi kita lihat bahwa zona yang kiri itu lebih luas daripada yang kanan. Jadi kesimpulan bahwa refleks tendon Achilles yang kiri meningkat, ya, yang kanan refleksnya normal. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama refleks Babinski ya. Refleks patologis Babinski ini kita posisi tungkai kita usahakan demikian. Jadi kita harus perhatikan posisi demikian, kita tahan dengan tangan. Ya. Kita lakukan goresan pada telapak kaki, ya, seperti huruf J terbalik. Ya. Kita perhatikan bahwa refleks patologis Babinski yang kiri positif, yang kanan positif. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan cadok. Ya. Pemeriksaan refleks patologis cadok. Ya. Jadi posisi tetap ini kita gores di sekitar malleolus lateralis daripada kaki ya. Sebelahnya kita lihat bahwa refleks cadok yang kiri positif, yang kanan positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks open hand ya. Kita melakukan gosokan pada tulang tibia yang penderita dari proksimal ke distal ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sebelahnya. Hasilnya yang kiri negatif, yang kanan negatif. Kemudian kita periksa refleks patologis Gordon. Ya. Kita dengan melakukan penekanan atau memencet ya otot daripada gastrocnemius ya. Kemudian kita cek di sebelahnya juga. Ternyata hasilnya yang kiri negatif, yang kanan negatif. Kemudian kita periksa refleks patologi Seifert. Ya. Jadi kita dengan mencentik ya, tendon Achillesnya, ya, tendon kita jentik. Ya. Oke. Kita lihat lagi sebelahnya. Hasilnya yang kiri negatif, yang kanan negatif. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks patologis Mendel-Bechterew ya. Posisi dalam posisinya kita letakkan dulu posisi kakinya demikian, kemudian kita lakukan pemukulan pada artikulasi omatut.
metatarsophalangeae, ya, bagian dorsal, ya. Kemudian kita lakukan sebelahnya, posisinya demikian. Ternyata hasilnya yang kiri positif, yang kanan positif. Kemudian kita lanjutkan yang pemeriksaan refleks patologis Rossolimo. Ya, kita lakukan pemukulan sama pada daerah artikulasi metatarsophalangeae, tapi bagian pelantar, ya. Demikian contohnya, kita pukul, ya. Kemudian sebelahnya. Jadi kita lihat hasilnya bahwa Rossolimo refleks yang kiri positif, yang kanan positif. Jadi itulah hasil pemeriksaan daripada